di sebuah warung-warung nasi uduk. Ini semuanya 15.000 ya Bu, udah sama gorengannya juga. Walah, iya ya Pak. Duh ya ampun, uang saya mana ya Pak? Astagfirullah, saya baru inget lagi Pak kalau uang saya udah habis. Boleh nggak Pak kira-kira ngutang dulu? Besok saya bayar deh. Maaf ya Bu, nggak bisa. Kemarin juga Ibu bilang gitu, tapi sampai sekarang itu nggak dibayar-bayar. Ini mah Ibu sengaja nggak bawa uang supaya nggak bayar toh. Ya ampun Pak, saya tuh beneran nggak bawa uang karena uang saya tuh udah beneran habis. Bapak kan tahu sendiri kalau saya ini janda. Terus kenapa Bu kalau Ibu Indri itu janda? Coba. Ya saya tuh susah lah Pak untuk bisa punya uang. Apalagi kan saya tuh nggak kerja. Lah, emang Ibu itu nggak mau kerja kan? Pas itu loh, udah saya tawarin untuk kerja jadi karyawan di beberapa tempat. Tapi ya Bu Indri itu selalu nolak kok. Ya kalau kerja jadi karyawan mah saya nggak sudi Pak. Lah terus Ibu maunya apa? Langsung jadi bos? Buka usaha sendirilah kalau mau jadi bos aneh-aneh gitu mah. Udah mending Ibu Indri itu pergi dari sini sekarang juga. Saya tuh nggak bakal ya yang namanya ngutangin nasi uduk sama gorengan lagi. Saya loh udah kena jebak berapa kali sama tipu muslihat Bu Indri itu. Tapi tenang, kali ini saya tuh nggak bakal kejebak lagi deh. Pak Darno nih jahat banget sih. Padahal loh saya tuh beneran nggak bawa dan nggak punya uang. Bukan mau ngejebak dengan tipu muslihat. Ini beneran apa Pak Darno nggak mau ngutangin saya sekali lagi? Saya janji deh Pak, besok bakal langsung saya bayar semuanya. Enggak deh Bu, saya tuh udah nggak percaya sama Ibu Indri. Dasar tukang nasi uduk pelit. Saya sumpahin ya, jualan Bapak bangkrut dan Bapak kena penyakit. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya mulut itu menyumpahi orang yang nggak mau ngutangin ya. Awas loh Bu, kalau menyumpahi orang itu nggak bener, nanti bakal malah balik ke diri sendiri. Ya nggak mungkin lah, soalnya Pak Darno itu emang orang pelit yang pantas untuk disumpahin. Udahlah, saya mau pergi. Di depan rumah Bu Rita. Wangi apa nih? Kayak wangi masakan kesukaanku nggak sih? Apa ya namanya, lupa aku. Oh iya, semur jengkol. Mana baunya pas banget abis mateng gitu. Dan arahnya dari rumahnya Bu Rita. Jangan-jangan Bu Rita abis masak semur jengkol ini. Bisa pas gitu ya, pas aku lagi lapar dan belum bisa makan gara-gara penjual nasi uduk pelit. Apa aku main ke tempatnya Bu Rita aja ya, terus ngeluh lapar, siapa tahu bisa dikasih makan. Kan lumayan kalau aku bisa makan gratis di rumahnya Bu Rita. Pas banget tuh Bu Rita keluar mau nyiram tanaman. Assalamualaikum Bu Rita. Wah, Bu Rita rajin banget ya nyiramin tanaman jam segini. Waalaikumsalam Bu Indri. Iya nih Bu, soalnya beberapa hari ini tuh panas banget. Jadi saya harus sering nyiramin tanaman saya biar gak pada mati kepanasan. Walah, pantesan aja. Ngomong-ngomong Bu Rita, abis masak semur jengkol ya? Iya Bu, bener. Kok Bu Indri bisa tahu? Ya bisa dong Bu, saya itu penciumannya sangat tajam. Dan kebetulan saya juga suka banget Bu sama yang namanya semur jengkol. Walah, jadi gitu. Iya Bu, kebetulan juga saya lagi lapar ini. Kalau lapar makan toh Bu, emangnya Bu Indri tadi habis dari mana? Aduh ya ampun nih orang gak peka banget sih. Padahal kan aku udah bilang lapar dan suka semur jengkol supaya dia nawarin makan semur jengkol di rumahnya. Dia malah nanya aku dari mana. Bu Indri kok malah diem aja sambil pasang muka sebel kayak begitu? Ini loh Bu, saya tuh sebel. Tadi kan saya niatnya mau beli nasi uduk tuh di jualannya Pak Darno. Ternyata saya lupa Bu kalau uang saya itu udah habis. Terus pada akhirnya saya tuh belum makan sampai sekarang. Ya ampun, kasihan banget. Emangnya di rumah Ibu udah gak ada makanan? Gak ada Bu, kebetulan juga saya belum kerja. Jadinya ya belum ada uang untuk beli makanan. Gimana kalau Ibu makan di rumah saya aja? Kan tadi Bu Indri bilang suka sama semur jengkol. Wah mau banget Bu, itu yang saya tunggu-tunggu. Maksudnya gak gitu sih. Ya udah Bu, mari masuk. Duh ya ampun, bisa-bisanya aku gak peka. Ternyata Bu Indri sengaja dari tadi ngode supaya aku nawarin makanan sama dia. Saya di dalam rumah. Ya ampun Bu, ini semur jengkol masakan Ibu enak banget. Ini nasi sama semur jengkolnya boleh saya habisin gak? Janganlah Bu, itu suami dan anak saya belum makan. Dan Ibu kok bisa sih makan sebanyak itu?
Ya bisa lah Bu, saya ini udah lama nggak makan enak kayak begini. Saya mohon ya Bu, ini nasi sama semur jengkolnya boleh saya habisin. Nanti kan Ibu bisa masak lagi. Waduh, janganlah Bu, suami sama anak saya bentar lagi pulang. Nanti kalau saya masak lagi pasti lama. Kasihan Bu mereka, nanti kelaparan pas nungguin saya masak. Bu, nungguin masak itu sebentar doang. Nggak bakal bikin suami sama anak Ibu overdosis kelaparannya. Udahlah, saya habisin ya ini semur jengkol sama nasinya. Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ya ampun, semur jengkol sama nasinya enak dan mantap banget. Makasih loh Bu, udah nawarin saya makan di rumah Ibu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, tuh orang kok nggak ada malunya sama sekali ya ngabisin nasi sama semur jengkolnya. Padahal kan tadi aku bilang nggak ngebolehin dihabisin. Pengen banget tadi aku marahin, tapi aku nggak enak. Aduh, ini mah aku harus masak lagi sebelum suami sama anakku pulang. Di depan rumah Bu Indri. Bu Indri, kapan nih mau bayar utang? Dari kemarin-kemarin nggak bayar-bayar loh. Astagfirullah Pak Edi, bikin kaget aja sih. Bu ya kalau datang tiba-tiba itu salam dulu, jangan langsung nagih utang. Dan kayaknya Pak Edi ini sengaja ya standby di depan rumah saya. Ya emang sengaja lah, orang saya itu nungguin Bu Indri buat bayar utang. Mana cepetan bayar? Besok ya Pak, saya hari ini belum ada uang. Besok-besok mulu. Kapan dibayarnya kalau begini caranya Bu? Udah kasih waktu sampai sebulan juga, tapi giliran ditagih besok-besok mulu. Ya gimana Pak, abisnya saya belum punya uang untuk bayar utang. Dan seharusnya ya Bapak ikhlasin aja kali, utang cuma segitu doang. Enak banget ya mulut Bu Indri tuh. Bilang itu cuma utang segitu. Utang Ibu loh 500.000. Mana mungkin bisa saya ikhlasin? Dikira uang 500.000 itu gampang apa ya? Dan Ibu itu gak inget apa? Pas minjemin uang itu Ibu nangis-nangis dan janji bakal balikin secepatnya. Giliran udah dipinjemin gak mau bayar sampai sekarang. Berisik banget sih. Saya tuh bukannya gak mau bayar Pak, cuma saya belum ada uang. Mau bayar pakai apa? Pakai batu. Makanya cari uang lah Bu Indri. Ya sabar dong Pak, ini lagi proses nyari kerja yang enak supaya bisa dapat uang banyak dan juga bisa bayar utang. Udah ya, nggak usah nagih-nagih lagi. Kalau ada uang pasti saya bayar. Dan harusnya Pak Edi tuh ngasih keringanan lah. Saya ini janda susah loh Pak. Nggak ada Bu, namanya keringanan dalam perhutangan Bu. Utang yang dibayar itu jangan malah minta keringanan. Pokoknya besok itu Bu Indri itu harus bayar semua utang-utang Bu Indri. Kalau enggak, saya itu bakal ambil semua barang-barang berharga di dalam rumah Bu Indri itu. Permisi. Loh, langsung pergi. Mana udah berani ngancem tuh orang. Tapi ya biarinlah, lagian apa yang mau diambil dari rumahku? Orang rumahku aja isinya nggak ada tuh barang-barang berharga. Hahaha. Tapi besok enaknya aku numpang makan di rumah siapa lagi ya? Soalnya ternyata tadi berhasil banget pura-pura main sampai ditawarin makan. Dan intinya jangan pulang sebelum ditawarin dan dapat makanan. Coba deh aku pikir, kemana ya besok enaknya? Oh iya, ke rumah Bu Tuti aja nggak sih? Soalnya kan Bu Tuti itu orangnya baik. Besoknya baru deh balik ke rumah Bu Rita. Karena sejujurnya aku nggak berani nyoba-nyoba di rumah orang yang kelihatannya pemarah. Jadi ya fix di rumahnya Bu Tuti sama Bu Rita aja. Keesokan harinya tanpa merasa malu sedikit pun Bu Indri pun pergi ke rumah Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Tuti. Ya ampun, Bu Tuti habis dari mana sih? Kok kelihatannya capek banget gitu? Waalaikumsalam. Ini loh Bu, tadi saya sama suami saya tuh habis pergi dari tempat saudara saya. Habis ada acara gitu. Acaranya tuh ya Bu, bener-bener dari pagi sampai pagi lagi. Ya jadinya baru bisa sempat pulang. Duh ya ampun, kasihan banget Bu Tuti. Tapi Bu, kalau misalnya ngehadirin acara saudara gitu, biasanya pas pulang dibawain makanan nggak? Ya dibawain dong Bu, masa iya enggak? Wah pasti makanannya enak-enak ya Bu. Duh saya ngebayanginnya sampai lapar nih. Ya makanya jangan dibayangin toh Bu. Dan emangnya Bu Indri belum makan apa jam segini? Belum nih Bu. Ya makanya makan dulu sebentar. Oh iya Bu, saya mau jemurin baju dulu ya, kelupaan. Kalau tadi habis nyuci baju. Soalnya tadi habis pulang dari tempat saudara tuh banyak banget Bu baju kotor.
Jadi pas sampai rumah saya langsung cuci semua bajunya. Tapi saya tinggal dulu untuk istirahat. Bentar ya Bu, saya mau jemurin baju dulu. Kalau misalnya lama Bu Indri mau pulang juga enggak apa-apa kok. Enggak Bu, saya masih pengen di sini, pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Tuti. Walah, ya udah, saya tinggal dulu jemurin baju. Bu Indri pun terus berada di rumah Bu Tuti hingga sore hari. Bu Indri belum mau pulang apa? Ini udah sore loh Bu. Duh, saya tuh masih pengen ngobrol-ngobrol Bu sama Bu Tuti. Tapi perut saya lapar nih. Ya sudah Bu, pulang dulu sana buat makan. Tapi saya nggak ada makanan Bu di rumah. Mau makan apa coba? Iya, kalau nggak ada makanan di rumah ya beli loh Bu. Emang ibu nggak ada uang? Nggak ada Bu. Saya kan belum punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Iya, cari loh Bu. Kalau ibu belum punya kerjaan dan penghasilan, ibu ngapain betah banget main di sini? Kan lebih baik ya waktu dari pagi sampai sore dipakai buat nyari kerja. Ini loh Bu, saya tuh lagi gak enak badan. Masa iya harus nyari kerja dengan kondisi badan yang gak fit? Ada nih orang ada-ada aja deh. Betah banget dari tadi main gak mau pulang. Apa aku tawarin makan aja ya? Siapa tahu setelah dia kenyang dia mau pulang. Soalnya dia ngode gak makan dari tadi. Bu Indri mau makan dulu ndak di rumah saya? Bu Indri kan katanya tadi belum makan dan lapar. Ya mau dong Bu. Ibu ini nawarinnya dari tadi pagi kek. Masa iya harus sampai sore baru ditawarin? Jadi Bu Indri betah main di sini karena nunggu ditawarin makanan. Ya enggak juga sih. Intinya ya kalau tamu tuh harus ditawarin makan gitu. Ya sudah, ayo Bu masuk. Saya kasih makan di rumah saya. Setelah selesai makan, Bu Indri pun langsung pulang ke rumahnya. Lah, Bu, ini bekas makan siapa? Kok semua sayur sama nasinya habis? Tadi ada Bu Indri Pak yang makan di sini. Ya Ibu yang nawarin sih. Tapi ya Pak, makannya itu banyak banget sampai semuanya dihabisin. Walah, mungkin itu Bu Indri lagi kelaparan ya Bu? Kayaknya iya deh Pak. Dan Bapak tahu nggak? Masa ya Bu Indri itu tadi mainnya dari pagi sampai sore. Terus Ibu tanyain, emangnya dia nggak mau pulang apa? Dia bilang dia belum mau pulang kan, masih pengen ngobrol. Tapi ya Pak, setelah Ibu tawarin makan dan dia selesai makan, dianya langsung pulang. Wah, berarti dia memang sengaja nunggu ditawarin makan Bu. Duh ya ampun, kok bisa ya dia berniat kayak begitu? Padahal kan kalau mau makan tuh ya kerja nyari uang dan beli sendiri. Ketika Ibu tanyain dia ndak nyari kerja kenapa? Alasannya badannya lagi ndak enak. Tapi giliran dia makan Pak, makannya banyak banget. Kayak orang yang lagi super duper sehat itu loh. Ya kalau begitu sih udah kelihatan Bu, dia itu tipe orang yang gak mau kerja tapi mau dapat makanan gratis terus. Nyebelin tahu Pak, apalagi dia sengaja main ndak pulang-pulang. Bikin risih banget. Masa iya dia pulangnya ketika habis dikasih makan? Udah besok-besok kalau dia itu mau main, Ibu itu pura-pura pergi atau ada urusan gitulah ya. Udah bisa Pak, pasti ditungguin sampai selesai sama dia. Orang tadi loh Ibu banyak banget yang harus dikerjain, terus nyuruh dia pulang. Dianya tetap nunggu. Ibu kan jadinya ndak enak Pak. Keesokan harinya Indri pun kembali beraksi, namun kali ini ia sengaja main ke rumahnya Bu Rita lagi. Bu Indri belum mau pulang apa? Bu Indri loh udah berjam-jam main di sini dan kita juga udah nggak ada bahan untuk diobrolin. Belum lah Bu. Tapi kalau ditawarin makan boleh deh, nanti saya bisa langsung pulang. Ini jadi beneran konsepnya Ibu main nggak pulang sebelum ditawarin makanan? Ya iyalah, dan seharusnya Ibu tuh peka. Masa iya gitu harus diomongin sih? Sebagai tamu ya Bu, emang harus ditawarin makanan. Apalagi loh Bu Rita tahu sendiri keadaan saya yang susah, nggak punya uang untuk makan. Ya saya kira Ibu Indri niatnya main, nggak ada niat lain. Nggak bagus loh Bu kalau kayak begitu. Ibu kalau mau makan ya cari uang Bu, cari kerja. Masa mau ngarepin pemberian dan tawaran dari tetangga? Dan maaf banget ya Bu, hari ini saya nggak bisa nawarin makanan. Soalnya saya masaknya sedikit. Dan kalau nawarin Ibu, nanti pasti dihabisin semuanya. Orang kemarin aja kayak begitu. Duh ya ampun, ternyata Bu Rita ini pelit banget ya jadi orang. Bu, ngasih makan seorang tamu itu nggak bakal ngebuat Ibu miskin. Iya Bu, saya tahu. Tapi seharusnya sebagai seorang tamu yang ditawarin makanan, Ibu juga tahu diri dong. Jangan malah ngabisin makanan. Udah gitu niatnya kesini cuma buat makan kan, bukan bener-bener buat main. Kalau iya emangnya kenapa sih Bu? Nggak ada masalah juga.
Nggak ada masalah dari mananya, Bu. Itu bikin risih tahu nggak? Alay banget kayak gitu bikin risih. Bilang aja kali kalau ibu tuh pelit, nggak mau berbagi makanan sama saya. Bu, kalau saya pelit, saya nggak akan nawarin Bu Indri makan ya, dan ngebiarin Bu Indri ngabisin semua makanan yang saya tawarin kemarin itu. Udah, mending Bu Indri pergi dari sini sekarang. Wah, berani ya sekarang ngusir-ngusir. Ingat Bu, nggak selamanya ibu di atas. Suatu saat nanti ibu bakal merasakan kesusahan yang saya rasakan. Lah, kocak banget. Kalau ibu susah itu jangan malah minta-minta ke orang sampai ngomong kayak begitu. Usahalah Bu nyari uang sendiri. Dikira enak apa nyari uang sendiri? Saya sumpahin ya Bu Rita jadi janda biar ngerasain apa yang saya rasain. Permisi. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya tuh orang malah nyumpahin, padahal dia yang salah. Ih, ngeri banget deh. Aku jadi nggak mau berhubungan sama tuh orang lagi. Bisa-bisa disumpahin terus. Keesokan harinya, Bu Tuti, sini. Kenapa toh Bu Rita? Hehehe, saya cuma manggil Bu Tuti sih, agak kesinian biar nggak kelihatan sama Bu Indri. Nanti takutnya Bu, kalau Bu Tuti ketemu sama Bu Indri bisa bahaya. Karena tuh orang bakal main ke rumah Bu Tuti dan nggak bakal pulang sebelum dikasih makan. Lah, udah kejadian Bu, Ibu telat ngasih taunya. Loh, iya kah Bu? Iya Bu Rita, bahkan sampai sekarang saya sengaja banget selalu ngunci rumah saya biar nggak kelihatan kalau lagi ada orang di rumah. Karena saya benar-benar nggak mau Bu Indri datang ke rumah saya terus main dan nggak pulang-pulang sampai dikasih makan. Iya, saya tuh bukannya pelit, tapi kalau orang main tuh ya jangan ada niat gitulah. Dan kalau udah ditawarin makan tuh jangan rakus. Itu enggak, Bu Indri loh kalau dikasih makan Bu rakus banget dan dihabisin semuanya. Bener banget tuh Bu Tuti, saya juga digituin tahu sama Bu Indri. Mana ya Bu, pas kemarin saya nolak nawarin dia makanan, dianya malah nyumpahin saya jadi janda kayak dia. Astagfirullahaladzim, tuh orang bener-bener kelewatan. Iya Bu, itu orang emang udah bener-bener kelewatan. Kalau bisa kita hindarin itu orang supaya hidup kita damai dan gak diganggu sama dia. Bener banget tuh Bu, udah gitu dia juga ndak mau nyari kerja. Setidaknya ya usahalah ya, nyari kerja, nyari uang buat beli makan sendiri. Masa harus main ke rumah tetangga dengan alibi mau main, tapi gak bakal pulang sebelum dikasih makan. Iya Bu, dia mah emang malas gak mau kerja. Iya Bu, orang pas itu saya tanyain kenapa dia gak kerja, dia banyak alasan. Wah, Bu Rita sama Bu Tuti lagi ngegibahin saya ya. Astagfirullahaladzim Bu Indri, Bu ya salam dulu gitu kalau datang, bikin kaget aja. Bener tuh apa yang dibilang sama Bu Tuti, Bu Indri tuh sengaja mau ngagetin kita ya. Nggak sudi ya saya ngasih salam sama orang pelit kayak kalian, udah gitu suka ngegibahin di belakang lagi. Bu, maaf ya, tapi kita tuh bukannya ngegibahin, kita itu lagi ngomong kebenaran tentang Bu Indri. Jadi mending Bu Indri itu cari kerja yang bener Bu, cari uang sendiri supaya bisa beli makan sendiri. Jangan pernah gangguin para tetangga dengan beralih mau main Bu, padahal niatnya minta makanan dengan paksa. Betul tuh Bu apa yang dibilang sama Bu Rita. Hadah, emang dasarnya orang pelit mah banyak alasan. Kalian itu gak akan pernah tahu ya rasanya jadi seorang janda kayak saya. Dikira mudah apa nyari kerjaan? Bu, kami gak bilang kok kalau nyari kerja itu mudah. Cuma kan gak ada salahnya Bu, Ibu berusaha dulu. Dan bukannya banyak loh yang nawarin kerjaan sama Bu Indri, tapi Bu Indri selalu nolak. Banyak ngomong banget sih. Udahlah, saya mau pergi. Awas ya, jangan berani-beraninya kalian ngegibahin saya lagi. Aduh, perutku. Aduh, kok sakit banget. Astagfirullah Bu, Ibu Indri kenapa? Pakai nanya lagi, udah tahu perut saya sakit juga. Ya ampun Bu Indri, santai kali jawabnya. Bu Tuti loh nanyanya baik-baik. Alah, banyak omong kalian berdua ini. Udahlah, minggir-minggir ya. Aduh, perutku sakit. Udah minggir kalian. Jadi orang udah pelit, tolol lagi. Minggir. dengan angkuh Bu Indri pun pergi dari sana. Namun semenjak saat itu perutnya terus sakit. Dia pun harus menjalani hidup makin susah dan menderita. Apalagi karena perilakunya yang buruk membuat tidak ada yang mau membantu dirinya.